Hai, balik lagi di Individu Asdin. Nah, kesempatan kali ini Kak Diana mau berbagi ke adik-adik kelas 10 terkait materi Kingdom Plante atau dunia tumbuhan yang mungkin sekarang lagi ongoing kalian pelajari di semester ini atau semester genap. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bahas. Jadi untuk mempermudah pemahaman kita dan alur belajar, kita harus tahu dulu nih peta konsep dari materi Plante itu sendiri. Dunia tumbuhan itu dibedakan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut. Masih ingat nggak pembuluh angkut itu ada apa aja? Ya, benar. Ada xilem dan phloem. Kalau xilem dia mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun ya untuk nanti digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, sedangkan si phloem dia nanti mengangkut hasil dari proses fotosintesis yang akan disebar ke seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri atau organ tumbuhan. Nah, jadi kalau eh, tumbuhan yang belum memiliki pembuluh angkut itu nanti ada satu kelompok ya, yaitu adalah Bryophyta atau lumut. Sedangkan tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut itu dibedakan menjadi dua. Ada Pteridophyta, paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan berbiji sendiri nanti dibedakan berdasarkan ada tidaknya daging buah yang menutupi biji tersebut, yaitu angiosperme, biji tertutup, dan gymnosperme, biji terbuka. Nah, untuk angiosperme ini nanti dibedakan lagi berdasarkan keping biji, jumlah keping bijinya ya. Nanti kita pelajari terkait perbedaan monokotil dan juga dikotil. Oke. Konsep dasar yang harus kita pahami itu adalah karakteristik dari Kingdom Plante itu sendiri ya, dari Kingdom Plante itu sendiri. Jadi ciri yang pertama multiseluler, artinya dia mempunyai banyak sel karena rata-rata dari Kingdom Plante ini kan bersifat makroskopis, bisa kita lihat secara langsung ya, dan tidak memerlukan mikroskop untuk melihat teman-teman dari Kingdom Plante ini. Terus yang kedua, autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Kok bisa? Gimana caranya? Ya dari proses fotosintesis, karena mereka tadi punya klorofil. Yang ketiga, eukariot. Eukariot berarti dia selnya memiliki membran inti. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Lalu yang kelima, hidupnya ditemukan di daratan yang lembab atau bisa juga di perairan. Kemudian ciri berikutnya memperoleh makanan dengan cara fotosintesis tadi ya, dibantu cahaya matahari. Untuk reproduksi Kingdom Plante itu bisa secara seksual ya, nanti terjadi fertilisasi dari organ reproduksi betina, putik, dan jantan, benang sari. Dan bisa juga melalui aseksual ya. Aseksual ini sebenarnya udah dipelajari di kelas 9 SMP ya. Nanti ada secara alami dan juga secara buatan, yaitu melalui cangkok, tunas, setek, dan lainnya. Jadi berikutnya punya akar yang berfungsi untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan karena dia menopang ya bagian organ di atasnya. Lalu tadi punya daun juga untuk mengumpulkan sinar matahari, nanti digunakan untuk menghasilkan glukosa dari proses fotosintesis. Kemudian mempunyai bunga. Nah, bunga ini sebagai alat reproduksi seksual, dan yang terakhir dia memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya atau disebut juga dengan metagenesis. Oke, untuk Kingdom Plante yang akan kita bahas pertama kali itu adalah Bryophyta atau lumut. Bagaimana dengan ciri Bryophyta itu sendiri? Yang pertama, dia terkategori Atracheophyta, tadi ya, tidak memiliki pembuluh angkut. Nah, meskipun dia tidak memiliki pembuluh angkut, jadi pengangkutan air dan garam mineral itu dilakukan secara difusi ya, melalui sel-sel parenkim. Yang kedua, disebut juga Talophyta
akar, batang, dan daunnya itu masih belum bisa dibedakan karena mirip gitu ya. Terus dia memiliki rhizoid, akar semu, bukan akar sesungguhnya atau bukan akar sejati. Fungsinya ya untuk melekat pada substrat yang dia tumbuhi gitu ya. Lalu yang keempat, metagenesis, mengalami pergiliran keturunan dari fase gametofit ke fase sporofit. Nah, untuk lumut atau bryophyta, fase dominannya itu adalah fase gametofit dan peranannya sebagai vegetasi perintis, artinya dia sudah tumbuh duluan gitu sebelum ada tumbuhan lainnya. Nanti dia menguraikan struktur tanah dan juga materi organik yang ada di sana sehingga bisa menyebabkan tumbuhan lainnya tumbuh dan berkembang di sana. Oke, bagaimana dengan metagenesis bryophyta itu sendiri? Kalau kita lihat pada gambar ya, ada yang berbentuk diagram, terus ada yang berbentuk seperti siklus gitu. Kalau yang berbentuk diagram ini dimulai dari spora, kemudian membentuk protonema, lalu menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini nanti membentuk gametofit atau gamet jantan, yaitu antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Kemudian gamet betina, namanya itu archegonium, menghasilkan ovum, di mana spermatozoid dan ovum ini akan melakukan fertilisasi menghasilkan zigot ya. Zigot itu sendiri nanti berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium nanti akan berkembang membentuk sporangium, kemudian dia akan balik lagi membentuk sel induk spora dan menjadi spora. Nah, jadi fase spora sampai dia membentuk atau membentuk gamet dan menghasilkan sel gamet itu sendiri adalah fase gametofit ya. Ini adalah fase dominan yang terlihat ya, itu tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut yang kita lihat itu berarti dia berada fase gametofit. Sedangkan dari zigot sampai membentuk spora lagi itu adalah fase sporofit gitu. Nah, ini adalah siklus ya, siklus dari metagenesis si bryophyta ini kan. Yang pertama, sperma dikeluarkan dari antheridium dan dia masuk ya ke organ reproduksi betina archegonium, lalu terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot. Zigot ini melakukan pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi ini ya, menjadi sporofit. Ini kan kalau gambar yang sering kita lihat di alam gitu kan, di lingkungan sekitar, tapi ini gambar sketsanya ya, sporofit. Nah, gametofit itu yang ini nih, yang ada daun-daunnya, sedangkan sporofit itu yang atas ini ya. Di dalam kapsul ini ada spora, kemudian sel-sel spora di dalam kapsul ini akan mengalami meiosis ya, pembelahan meiosis, terjadi reduksi kromosom yang tadinya 2N atau diploid menjadi N haploid. Kemudian spora ini kalau sudah matang dia akan dilepaskan dari kapsul atau kotak spora. Kemudian dia akan jatuh di tempat yang sesuai ya, tanah yang lembab, lalu bertumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru gitu. Balik lagi ke fase gametofit seperti itu. Nah, untuk klasifikasi bryophyta itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang pertama Hepatisopsida ya, atau lumut hati. Karakteristiknya dia habitatnya sering ditemukan di hutan tropis. Terus strukturnya itu seperti hati. Struktur talusnya itu daunnya ini ya, yang bagian bawah daunnya itu seperti hati, pipi, dan dia punya dua lobus. Dua lobus itu kayak lekukan atau torehan di ujung daunnya ini gitu. Nah, ternyata lembaran daunnya ini adalah fase gametofitnya, dimana nanti ujungnya itu bisa membentuk gema, kuncup ya, untuk reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Kemudian klasifikasi bryophyta yang kedua itu ada
Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Habitatnya sering ditemukan di tepi danau, sungai maupun di sepanjang selokan. Bentuknya mirip lumut hati, ya, dia punya kayak talus atau daun di bawahnya. Kemudian sporofitnya itu membentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Kalau di gambar tuh yang ini. Nah, ini adalah Anthoceros laevis. Kalau Hepatidopsida tadi contohnya Marchantia polymorpha gitu. Nah, yang ketiga ada Bryopsida atau lumut daun. Disebut juga lumut sejati. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah memiliki bagian-bagian yang menyerupai akar, batang, daun yang sesungguhnya. Baru menyerupai, ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan akar, batang, dan daun pada tumbuhan berpembuluh lainnya gitu. Kemudian gametofitnya itu tumbuh tegak di permukaan tanah. Jadi yang ini. Oke, contohnya ada Sphagnum dan Polytrichum. Nah, ini adalah sketsa dari lumut daun, Bryopsida, lumut hati, Hepatidopsida, lumut tanduk, ya, Antherocopsida tadi, ya, Antherotopsida. Oke. Nah, untuk lumut daun sendiri, struktur yang lebih jelasnya, dia ada bagian rizoid, akar semu, terus bagian daun. Dari rizoid ke daun ini adalah fase gametofitnya, ya, menghasilkan sel gamet berarti. Terus bagian atas ada seta, seta ini batang. Kemudian di ujung seta itu ada kapsul atau kotak spora berisi spora, ya, dan juga kaliptra. Kaliptra itu adalah penutup, ya, penutup dari kapsul itu sendiri. Nah, dari bagian seta sampai kapsul ini merupakan fase sporofit dari lumut daun. Yang kedua, lumut hati. Kalau lumut hati ini dia bisa dikatakan dioecious, ya, berumah dua, artinya alat reproduksi jantan dan betinanya itu tidak satu tempat atau berbeda tempat. Contohnya ini nih, kalau organ reproduksi jantan, ya, antheridium, struktur dari organ ini, ya, atasnya itu kayak bunga yang lebar gitu. Kalau yang betina dia lebih rapat-rapat, ya, dan lebih banyak kelipatan lekukan bunganya. Terus ini tadi, ya, yang bagian lobus itu adalah torehan ujung dari talusnya yang ini. Nah, dimana ujungnya itu nanti bisa membentuk gema atau kuncup, ini kuncup untuk reproduksi aseksualnya, gitu, ya. Yang terakhir, lumut tanduk. Lumut tanduk ini strukturnya hampir sama kayak lumut hati. Dia punya talus atau lembaran daun, ini bagian bawah. Ini adalah fase gametofitnya, sedangkan yang memanjang ke atas seperti tanduk, ya, itu adalah fase sporofitnya. Oke. Lalu apa saja sih peran dari Bryophyta atau lumut itu sendiri? Yang pertama tadi, ya, vegetasi perintis, artinya dia adalah tumbuhan pemula yang hidup di tanah sebelum ada tumbuhan lainnya yang bisa bertumbuh di tempat itu. Yang kedua, dia bisa menyerap dan menahan air hujan karena strukturnya seperti sponge, ya. Yang ketiga, sebagai obat hepatitis, contohnya tadi Marchantia polymorpha, lumut hati, ya. Kemudian penyedia oksigen, tentu saja ini bisa relate karena kan dia bisa melakukan fotosintesis dan bisa sebagai penyerap polutan. Oke, mungkin sampai sini untuk pembahasan materi Kingdom Plantae. Nanti akan kita lanjutkan untuk membahas Pteridophyta dan Spermatophyta. Demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.